perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Mari kita letakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, pada mezbamu jadilah padaku seperti dari yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosa kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah menebus kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu kami mau datang di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, tiada noda dan celah dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang begitu luar biasa, kasih-Mu yang begitu besar. Oh haleluya Yesus, kami bersyukur selalu. Engkau yang sudah mengubahkan kami di dalam kemuliaan-Mu. Kami terus percaya janji Tuhan ya dan amin. Kami angkat tangan kami, tanda kami berserah kepadamu Bapa. Bukan dengan darah anak domba yang mahal saja, tetapi dengan nyawa-Mu sendiri Tuhan. Engkau telah menebus kami, bukan hanya dengan emas dan perak Tuhan, tetapi dengan korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dan Bapa, kalau hari ini kami umat-umat tebusan-Mu, datang di hadapan-Mu dengan pujian dan ucapan syukur, kami boleh berdiri dengan berani, berdiri dengan teguh, berdiri dengan kokoh, semua karena anugerah-Mu. Bapa terima kasih Tuhan, layaklah Engkau dipuji dan disembah, dan kami bersyukur umat tebusan-Mu dilayakkan, diampuni, dibenarkan, dan diselamatkan sempurna, dan sesungguhnya orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mempelai Kristus Yesus yang sementara dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kemarin kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang second coming. Second coming, aku datang segera, firman Tuhan. Apakah kita mempelai wanitanya sudah siap? Kita sudah menuntaskan kemarin pemberitaan firman Tuhan 5 pasal per hari sampai dengan kitab Wahyu. Dan untuk selanjutnya kita akan merenungkan firman-firman Tuhan yang Tuhan akan ingatkan, teguhkan, Dia taruh di dalam roh kita supaya kita terus diperkuat di dalam kebenarannya. Dan hari ini Tuhan mengingatkan sesudah kita membaca kitab Wahyu, Tuhan menaruhkan di dalam hati saya, apakah benar-benar kita siap untuk menjadi mempelai wanita? Saudara yang diberkati, setiap kali saya mau membawakan renungan firman Tuhan, di hati kecil yang paling dalam saya ada terbersit seperti ini. Kasihan kalau ada jemaat Tuhan yang merasa bahwa standar hidup kekudusan itu berat. Karena ada orang-orang ketika dia mendengarkan firman Tuhan, terasa berat. Ketika mendengarkan firman Tuhan, iblis mengintimidasi, kamu nggak mampu. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iblis mengintimidasi, bilang, wah standarnya terlalu tinggi, saudara.
Bicara soal kekudusan, hati kecil itu seringkali ada tuduhan-tuduhan. Emang kamu mampu? Emang kamu sudah sampai di level itu? Itu kan cuma bagi orang-orang yang pintar berkhotbah saja. Itu kan hanya bagi orang-orang yang selalu tampil di depan umum menjadi pembawa firman Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Orang-orang yang standar hidupnya itu udah di atas. Jadi firman Tuhan ini berat. Gak bisa buat kita. Firman Tuhan ini gak bisa standarnya buat kita yang cuma berjemaat biasa. Nah saudara, inilah masuk dalam tipuan-tipuan iblis. Mau menjadi kudus itu adalah hal yang mustahil. Sulit saudara. Sulit kita mengajarkan sesuatu bagi orang yang dasarnya kurang percaya. Segala sesuatu yang kita renungkan dari kitab Kejadian sampai Maleaki, Matius sampai kitab Wahyu. Saudara, itu ada isi perintah-perintah Tuhan. Dan memang kalau hidup kita tanpa Roh Kudus, kita tidak punya kekuatan untuk mengerjakan, melakukan yang bahkan untuk mempercayainya. Makanya saudara, hari ini, kalau saudara merasa ini berat, saudara akan mengalami tertuduh. Bagaimana mungkin nama saya tercatat dalam kitab kehidupan karena saya sudah berbuat dosa begitu banyak. Pertanyaannya saudara, modal apa kita untuk menjadi orang Kristen? Bukankah firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang percaya diberi kuasa menjadi anak Allah. Modal kita hanya dengan percaya kepada Tuhan. Modal kita hanya dengan percaya baru kita bisa melangkah. Langkah demi langkah. Ibarat kata saudara mau masuk sekolah SD. Saudara kan lulusan SD iya, lulusan SMP iya, lulusan SMA iya, lulusan graduate S1 mungkin iya, S2 iya. Diawali dengan apa? Satu keyakinan kalau saya mulai melangkah di step awal di kelas yang pertama, saya bisa menyelesaikan, saya bisa graduate sebagai lulusan TK, SD, SMP, SMA. Mulai dengan langkah awal itu percaya. Saudara, hati-hati. Karena modal percaya ini yang iblis selalu curi. Kita juga jadi tidak percaya bahwa kita disanggupkan. Makanya setiap hari orang Kristen bertambah dan setiap detik orang Kristen juga terhilang. Dia sudah masuk di dalam bilangan yang sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Tetapi tiba-tiba nama-namanya sudah mulai terhilang, terhapus, mundur dan lain sebagainya. Karena rasa percaya itu yang tidak dipupuk. Rasa percaya itu yang lambat laun orang-orang mulai kurang percaya. Saudara, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, perkuat telinga rohanimu dan katakan, aku percaya. Kalau aku percaya, aku akan mengalami kuasa Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagian dari kitab Wahyu. Bahwa roh dan pengantin itu berkata, marilah. Saudara kita diajak untuk menjadi mempelai. Di dalam beberapa komunitas, ada teman-teman kami yang belum menikah. Dan kami selalu kadang meledek, ayo menikah. Sebelum jadi tua, sebelum jadi ini, ayo menikah. Ya, kadang anak-anak muda. Udah punya pacar belum? Udah mau menikah belum? Kadang, belum kak, belum siap. Gitu ya. Kita secara manusia jasmani aja, kadang mau menikah secara jasmani itu kadang nggak siap. Nggak siap kenapa? Ada yang kita khawatirkan. Finansial kita belum mapan. Atau kita pernah punya pengalaman patah hati. Lalu kita punya pengalaman orang tua juga pernah mengalami perceraian. Lalu kita memiliki mental nggak siap. Lalu kita belum ada kerjaan, belum siap ngurus anak, belum siap dengan suami. Saudara, kematangan diperlukan di dalam pernikahan jasmani. Apalagi pernikahan rohani. Artinya kita fokusnya udah sama dia. Kalau pernikahan jasmani kita fokusnya udah sama, ya udahlah laki-laki ini. Jadi saudara itu harus pelajari karakter calon suamimu, pelajari dirimu sendiri, kamu udah siap nggak masuk dapur, kemudian melayani suami dan lain sebagainya. Preparationnya itu harus fix saudara, sebelum masuk di dalam pernikahan jasmani. Apalagi ke pernikahan rohani. Namun saudara, kalau kita tidak pernah berani untuk melangkah,
Maka saudara-saudara itu penuh dengan ketakutan untuk melangkah masuk kepada level yang lebih lagi. Saudara, sebelum saya menikah, saya pernah gagal berkali-kali di dalam membangun hubungan pria dan wanita. Kenapa? Karena otak ini kosong, penuh dengan kebodohan. Karena mau pacaran hanya lihat kata orang, wah asik ya orang itu pacaran. Tapi di dalam hati nggak punya mentalitas seorang calon mempelai. Lalu saya vakum di dalam berhubungan satu dengan yang lain. Saya vakum dan cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya belajar apa sebetulnya itu pernikahan Kristen. Saya nggak peduli saya mau dinikahkan Tuhan dengan siapa. Saya nggak peduli. Saya cari itu pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Supaya saya matang nanti saya tidak mengalami yang namanya perceraian kalau nanti saya menikah. Dan saya berdoa, Tuhan saya mau kenal Engkau. Dan saya mau kenal keluarga Kristen itu yang benar kayak mana. Saya tidak mau gagal Tuhan. Saya cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan, saya vakum di dalam berpacaran beberapa tahun lamanya. Saya coba bangun hubungan kembali dengan anak Tuhan, tetapi tidak berhasil. Dan saya kembali vakum dan kembali sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan selanjutnya, saudara, pengenalan akan Tuhan itu melebihi segalanya. Daripada kita bangun hubungan tanpa pengenalan akan Tuhan. Lalu saya mulai membangun pengenalan akan Tuhan. Tuhan pertemukan dengan jodoh. Kami berhubungan, pacaran tidak melebihi dari 6 bulan, menikah, dan puji Tuhan sampai sekarang ini baik-baik saja. Pria yang takut akan Tuhan dan sekarang kami sama-sama melayani Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kekhawatiran untuk membangun hubungan kadangkala menjadi landasan dari rumah tangga yang goyah, mudah goyah. Tetapi kalau kita bangun pengenalan itu dengan Tuhan, maka rumah tangga kita akan berhasil. Saudara, makanya untuk membangun satu pernikahan rohani sebagai perkawinan anak domba, kita harus jadi calon mempelai yang mengerti hatinya Tuhan. Tidak ada orang yang menikah kalau dia belum ada dalam kitab hidup agung, belum ada buah dadanya, mohon maaf. Hanya orang dewasa yang bisa dinikahkan dengan sang mempelai agung. Dan firman Tuhan yang kita pelajari bahwa ada satu undangan untuk perjamuan kawin anak domba. Undangan untuk hadir sebagai tamu undangan. Dan ada juga yang diundang bukan sekedar tamu undangan, tapi betul-betul menjadi mempelai wanitanya dari Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Artinya, ketika kita dipanggil sebagai mempelai, bahwa hidup kita itu sudah terikat, mencintai, sudah dipertunangkan dengan satu pribadi yang begitu melekat dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Saudara, maukah engkau percaya dan menjadi bagian di dalam unity sebagai mempelai wanitanya Tuhan? Jangan ragu dan tidak percaya, karena semua orang pernah gagal. Semua orang telah melakukan kejahatan. Upah dosa adalah maut, dan semua orang yang telah melakukan dosa itu sebetulnya layak untuk menerima maut, tapi Tuhan selamatkan kita. Hari ini belajar tentang mempelai wanita yang siap untuk dijemput sang mempelai pria. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Saudaraku yang kekasih, ada satu panggilan bagi orang-orang percaya, bukan sekedar menjadi percaya, bukan sekedar menjadi sahabat, bukan sekedar menjadi anak lalu sahabat, lalu kemudian sahabat lalu anak, kemudian saudara, tapi kita harus menjadi mempelai. Karena itu panggilan Tuhan di akhir zaman. Orang-orang yang percaya dengan penghakiman, percaya juga tentang perjamuan kawin anak domba. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 22 berkata, ayat yang ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Perbedaan antara kitab Kejadian dan kitab Wahyu, kalau di kitab Kejadian, yang disebut dengan kehidupan itu adalah living tree, pohon kehidupan, itu pohon. Tetapi di dalam kitab Wahyu, kehidupan itu dalam wujud air kehidupan dengan cuma-cuma. Dan dikatakan di sini, Tuhan tidak pernah memaksa. Barang siapa yang mau datang ambil. Barang siapa yang haus, datang.
Bahkan ketika Tuhan memanggil, rohnya memanggil, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Yang mendengarnya hendaklah berkata, marilah. Ajakan dijawab dengan sambutan. Ayo, mari datang. Lalu kita menyambut, mari, ayo. Saudara, kriteria pengantin, bahwa pengantin mempelai wanita untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba, bukan orang yang dinikahkan terpaksa. Hanya di zaman Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, saudara, itu ada pernikahan paksaan. Di mana kalau dia tidak mau menikah itu dipaksa menikah. Lalu tanpa cinta itu boleh menikah sampai punya anak, cucu. Tidak ada, saudara. Di dalam kekristenan, di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, orang yang dipanggil untuk menjadi mempelai adalah orang yang MAU. Orang yang mau. Ketika roh memanggil dia, marilah, maka kita menyambutnya, mari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua untuk mengundang sebanyak-banyaknya orang untuk hadir di perjamuan kawin anak domba, tapi bukan sekedar hadir. Ada yang dipanggil untuk menjadi mempelai wanita, yaitu orang-orang yang didapati kudus, tidak bercacat celah, dan mereka memiliki satu pengharapan yang kuat, teguh, utuh kepada Tuhan untuk kemudian dipanggil menjadi mempelai wanitanya. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upahku di ayat yang ke-12 untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kita mundur di dalam ayat yang ke-11. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, hati nurani kita akan memberitahukan kita posisi kita ada di mana. Orang yang jahat, orang yang tidak mau melepaskan perbuatan-perbuatan kejahatan, Tuhan gak akan paksa. Biarlah ia terus berbuat jahat. Orang yang jahat itu hatinya dikuasai kejahatan. Orang yang cemar, hatinya itu masih ada hati nurani. Dia masih ingin melakukan yang baik, cuman sedikit kotor, sedikit cemar. Orang yang sedikit cemar, cemar itu pun satu kejahatan. Karena dia hati nuraninya baik, dipenuhi dengan kebaikan, tapi dia tidak mampu melakukan kebaikan atau tidak mau menghidupi kebaikan itu. Jadi ada kecemaran. Nah, orang-orang yang cemar di hadapan Tuhan itu seperti transparan, seperti kain putih yang kalau ada kotor sedikit itu kentara sekali, saudara. Barang siapa cemar, it's okay, biarlah ia terus berbuat cemar. Hari ini, saudaraku, kita sedang berhadapan dengan diri kita sendiri di masa yang lalu. Sudahkah kita dikuduskan oleh darah anak domba Allah dan masih terus melakukan kecemaran? Mulut masih melakukan kecemaran, hati masih melakukan kecemaran, pikiran itu masih mudah tersulut emosi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah baik, sudah percaya, sudah mengalami kebenaran, tapi masih ada kecemaran. Hati itu kalau cemar berarti masih ada goresan-goresan setiap kali ketemu dengan orang. Kadangkala hati yang cemar itu merasa, ih orang ini gini. Ada omongan-omongan hoax. Saudara, kita yang masih berbuat cemar, jangan terus berbuat cemar, tapi biarlah dikuduskan dalam nama Tuhan. Barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan. Level kehidupan kita ada jahat, cemar, benar, kemudian kudus. Nggak cukup hanya hidup benar. Mempelai wanita itu harus hidup di dalam kekudusan. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku akan datang segera. Aku akan membalas perbuatan setiap orang ketika Yesus duduk di tahta putih, saudara. Dia akan menghakimi orang hidup dan mati, itu semua transparan di hadapan Tuhan. Tak ada satupun yang dapat kita sembunyikan. Dusta kita dari tahun 0 sampai tahun yang sekarang. Tahun ke-60, saudara, mungkin dia akan tunjukkan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Saudara, puji Tuhan, ada kesempatan bagi kita untuk membasuh jubahnya oleh darah Kristus. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Amin. Di sini ada pohon-pohon kehidupan. Bukan cuma sekedar pohon kehidupan, tapi ada air kehidupan. Pohon kehidupan hidup dari air kehidupan. Nah, kita diizinkan masuk sampai pada air kehidupan. Mereka akan peroleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang di dalam kota itu.
Tapi anjing-anjing, tukang sihir, orang sundal, orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Dusta bukan hanya kepada orang lain, tapi dusta terhadap diri sendiri, dusta kepada Tuhan, dusta untuk tidak mengakui kesalahan yang kita sembunyikan, itu dusta. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya itu kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang kebilang, marilah. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Aku datang segera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Saudaraku yang diberkati, mari sebagai calon mempelai wanitanya Tuhan, kita itu sedang dipersiapkan. Yang pertama, jaga itu kesetiaan. Karena kita mau dipertunangkan dengan satu orang laki-laki. 2 Korintus 11 ayat 2 berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Rasul Paulus berkata, aku cemburu dengan cemburu ilahi. Ketika orang-orang Korintus masih mau bergaul dengan kehidupan duniawi, hei, kamu harus dikuduskan. Kamu harus menjadi perawan suci kepada Kristus Yesus. Saudara, maukah kita menjadi perawan suci di hadapan Kristus Yesus? Wahyu 17 ayat 14 berkata, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja, dan mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, terpilih, dan yang setia. Saudara, kualitas seseorang yang dicari adalah kesetiaannya. Setia belajar firman, setia mengikuti Tuhan, setia ketika ditegur, aduh maaf Tuhan hari ini saya salah. Setia dengan cepat berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jadi seorang mempelai yang menanti-nantikan mempelai prianya untuk menjemput itu setia. Menunggu. Saudara, orang-orang Korintus itu penuh dengan godaan. Ada penyembahan berhala, ada gaya hidup hedonisme, dan ada tekanan penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Dan yang dinantikan bagi kita adalah bagaimana kita menjaga kesetiaan kita. Saudara, perhatikanlah keadaan kita. Apa yang menjadi kesulitan kita untuk setia? Mamon, komunitas yang salah, atau mentalitas kita yang tidak kuat, sulit untuk membangun hubungan. Saudara, mari jaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena aku cemburu dengan kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara, mari kita jaga itu kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Tuhan menantikan bagaimana mempelai wanitanya itu akan dipersunting dengan satu penampakan yang cantik, yang setia, yang tidak lari kepada pria lain. Ingat bagaimana Allah Yahweh itu sangat membenci dengan perzinahan rohani. Bagaimana dia sangat marah dengan bangsa Israel yang penuh dengan perzinahan rohani. Makanya kita harus menjaga kekudusan, karena Roh Kudus adalah Allah yang cemburu. Amin. Yang kedua, jaga persediaan minyak. 5 anak darah bijaksana, 5 anak darah bodoh, ke-10-nya itu sama-sama tertidur. Saudara, nobody's perfect ketika kita di dalam menanti-nantikan mempelai pria. Kadang-kala ada rasa capek, ada rasa lelah, ada rasa up and down, saudara. Tapi ketika mereka tertidur, lalu mempelai itu datang, mereka langsung bangun berdiri dan mempersiapkan pelitanya. Mempelai wanita, anak darah yang bijaksana itu masih ada persediaan minyak. Sementara anak darah yang bodoh itu tidak ada persediaan minyak. Apa yang kita pelajari di sini, saudara? Yaitu jaga persediaan minyakmu, jaga sukacitamu. Saudara, orang yang hidupnya pas-pasan, ketika dia dalam keadaan yang baik, dia sukacita. Ketika dia dalam keadaan baik, dia sukacita. Tetapi dia dalam keadaan yang tidak baik, langsung emosinya bangkit. Karena dia tidak punya persediaan sukacita. Dia tidak punya persediaan pengurapan. Dia tidak punya persediaan untuk mengontrol kehidupan emosinya karena dia terbiasa dengan kehidupan yang pas-pasan. Sukacitanya pas-pasan, urapannya pas-pasan. Makanya ketika ada tekanan terjadi, sudah langsung habis minyaknya, sudah langsung habis sukacitanya. Tapi kalau saudara penuh dengan minyak, api itu udah mulai padam, saudara isi kembali, maka api itu tetap akan menyala. Saudara,
Minyak itu ibarat cinta kita kepada Tuhan. Ibarat sukacita kita kepada Tuhan. Ibarat damai sejahtera kita kepada Tuhan. Ibarat buah-buah roh, 9 buah roh di dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapi tekanan, ketika tekanan itu muncul, kita langsung kehilangan sukacita. Berarti kita tak punya persediaan minyak. Karena tidak ada saving iman, tidak ada saving buah roh dalam kehidupan kita. Sehingga ketika tekanan itu menghimpit kita, kita langsung langsung seperti gunung es yang meluapkan lahar. Yang tidak bisa dikontrol kemarahan kita, emosi kita, bahkan kata-kata dengan penuh dengan tegas, cerai aja, saya nggak tahan lagi dengan ini. Saudara, orang-orang seperti ini tidak punya persediaan minyak. Karena dia tidak mengontrol nyala api Roh Kudus di dalam kehidupannya. Sewaktu-waktu tekanan itu datang, begitu mudah sekali dia mengungkapkan kata-kata kutuk. Begitu cepat sekali dia mengungkapkan kata-kata yang tidak penuh dengan kasih. Saudara, orang yang kehilangan minyak, ketika badai topan datang melanda, apinya itu mudah mati. Orang-orang seperti ini berkata, wah saya sudah nggak ada semangat lagi. Tidak punya saving, tidak punya persediaan, sehingga pada waktu dia mengalami keadaan darurat, apinya tidak menyala. Waktu masa pandemi, saudara, kalau saudara nggak punya tabungan, saudara bisa nggak makan, betul? Tapi karena saudara mungkin punya tabungan, masih punya kebun, yang masih punya kebun umbi-umbian, saudara bisa makan, saudara bisa makan karena saudara punya saving. Tapi kalau saudara tidak punya saving di masa pandemi, akhirnya saudara berhutang, tidak bijak karena tidak punya persediaan. Saudara yang diberkati, menjadi anak darah yang bijaksana perlu memiliki persediaan minyak supaya kita tidak mengalami yang namanya pelita kita padam. Amin. Dan anak darah yang bodoh itu ditinggalkan. Tidak mendapat kesempatan lagi untuk menyambut sang mempelai pria yang datang. Yang ketiga, saudara, jaga kasih mula-mula. Namun demikian aku mencela engkau dalam Wahyu 3 ayat 4 dan 5, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang padamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, kehilangan kasih mula-mula itu bukan persoalan sepele, bukan persoalan gampang. Tetapi kehilangan kasih mula-mula dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi saudara, kehilangan kasih mula-mula itu kejatuhan yang sangat dalam. Karena ketika engkau kehilangan kasih mula-mula, engkau tidak sama seperti wanita yang dikenal Tuhan dari awalnya, yaitu wanita yang mengasihi Dia. Engkau sudah melupakan priamu. Engkau sudah melupakan mempelaimu. Saudara, apakah kita kehilangan kasih yang mula-mula? Ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula itu tidak bergairah. Ciri orang yang kehilangan kasih mula-mula itu dia punya terpesona dengan hal-hal yang lain. Orang yang kehilangan kasih mula-mula tidak bergairah melayani Tuhan. Dan orang yang kehilangan kasih mula-mula tidak memprioritaskan pribadi yang dia cintai lagi, saudara. Tidak memprioritaskan ibadah, tidak memprioritaskan firman, tidak memprioritaskan teguran hamba Tuhan, tidak memprioritaskan bagaimana menjaga hidup kudus dan benar. Orang yang tidak setia, biar aja dia dicolek-colek orang-orang lain. Tapi orang yang setia, dia menjaga hidupnya. Karena saya punya satu pria yang saya cintai, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Apakah kita kehilangan kasih yang mula-mula? Jikalau ciri-ciri ini ada dalam kehidupan kita, mari kita bertobat, saudara, tinggalkan keadaan tersebut dan bangkit kembali. Amin. Yang keempat, saudara, persiapkan gaun pengantinmu. Di dalam perjamuan kawin anak domba dikatakan, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja, mari bersukacita dan bersorak-sorai. Muliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Di sini dijelaskan bahwa lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang kudus.
Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, mempelai pria itu akan menjemput, yaitu anak domba Allah yang kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia mencari mempelai wanita yang siap. Wanita yang siap itu akan menerima kain lenan halus. Kain lenan halus dikatakan perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Kitab Roma mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan benar. Jadi perbuatan benar bukan awal untuk kita menjadi mempelai. Tapi perbuatan benar adalah akibat dari kita diselamatkan. Sebagai akibat dari kita diselamatkan, kita melakukan perbuatan yang benar karena kita mengasihi Tuhan, karena kita membalas kasih Tuhan, dan karena hati nurani kita disucikan, sehingga kita melakukan perbuatan yang benar. Jadi saudara, mempersiapkan gaun pengantin adalah orang-orang yang setelah dia mengalami lahir baru, dia dibenarkan secara cuma-cuma, dan kemudian dia menghasilkan buah-buah kebenaran. Saudaraku, mari kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan perbuatan baik daripada kita. Buah-buah kebenaran itulah kain lenan halus kita. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Matius 25. Ketika aku terpenjara, engkau tidak menolong aku. Ketika aku tidak mempunyai pakaian, engkau tidak mempedulikan aku. Enyahlah kamu, sang pembuat kejahatan. Lalu orang-orang itu bertanya, Tuhan, bila manakah kami tidak memberikan engkau pakaian? Bila manakah kami tidak melawat engkau di penjara? Segala sesuatu yang engkau lakukan untuk orang yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan kebajikan adalah buah dari keselamatan yang Tuhan kerjakan. Kepedulian kepada orang lain, itu ternyata Tuhan nilai, Tuhan kumpulkan poin-poin ini. Wah, orang ini selalu bertindak benar, selalu berbuat kasih di dalam kehidupannya. Dan perbuatan itulah yang menjadi tenunan kain lenan halus sebagai gaun pengantin kita. Saudara, Tuhan mengingatkan kita, sudahkah kita berbuat baik sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Persiapkan gaun pengantin. Amin. Yang terakhir dalam Wahyu 12 ayat 10 hingga 11 berkata, aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, nyanyian kemenangan itu dinyanyikan oleh orang-orang yang sudah menang. Menang dari dakwaan iblis siang dan malam. Dan mereka yang mengalahkan pendakwa itu, mereka mengalahkan dengan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, berbicara tentang mempelai wanita bukan soal gender. Oh, hanya kaum wanita aja yang akan menikah menjadi bride of Christ, akan menjadi mempelai Kristus. Pengantin Kristus bukan karena persoalan gender, melainkan kemenangan oleh karena orang-orang yang hidupnya begitu bergantung kepada darah Kristus. Sehingga hidupnya itu tidak ada di dalam dakwaan iblis. Makanya dikatakan telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Orang-orang yang berkemenangan atas dakwaan iblis. Orang-orang yang memegang sumpah dan janji Kristus Yesus bahwa Yesus telah bangkit dari alam maut dan memberikan kemenangan. Orang-orang yang berpegang kepada janji Yesus. Itu berkemenangan dan mengalahkan dakwaan iblis. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka kalahkan dia oleh karena pengorbanan darah Kristus. Dan karena perkataan kesaksian mereka. Kesaksian tentang Yesus yang sudah menang aksi. Pengantin Kristus bukan karena gender, melainkan kemenangan oleh karena orang-orang yang hidup percaya oleh karena darah Kristus. Bukan sekedar percaya, tapi ada kesaksian hidup. Orang yang memiliki kesaksian hidup tidak akan berhenti menceritakan tentang Tuhan. Dan tidak akan berhenti memanifestasikan hidup dalam takut akan.
Amin. Jadi saudara jangan main-main dalam soal menjadi mempelai wanita, yaitu orang-orang yang hidupnya betul-betul di dalam kasih Tuhan. Yaitu yang pertama saudara, orang-orang yang menjaga kesetiaan kepada Tuhan, orang-orang yang menjaga persediaan minyak, orang-orang yang menjaga kasih mula-mula, orang-orang yang mempersiapkan gaun pengantin yaitu perbuatan benar, dan orang-orang yang hidup berkemenangan oleh karena darah Kristus dan kesaksian hidup mereka yang senantiasa memuliakan Tuhan. Amin. Maukah saudara dan saya menjadi bagian dari mempelai Kristus? Kita terus berdoa agar Roh Kudus memampukan kita. Tuhan memberkati kita semua, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dengan percaya kami akan menerima semua kebaikan daripada Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi mempelai Kristus yang terundang, bahkan hadir, bahkan menjadi mempelai wanita yang disambut oleh Sang Raja. Terima kasih Bapa di surga, mampukan kami untuk menjaga kesetiaan. Biarlah roh kami bernyala-nyala untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Roh dan pengantin itu berkata, marilah. Dan kita pun menyambut panggilan Tuhan, marilah. Kami akan menikmati air kehidupan dengan cuma-cuma di Yerusalem yang baru, kota yang mulia, kota yang kekal. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami sambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi, menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kita kasih karunia. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, and God bless you.